percobaan adalah pengamatan sublimasi kapur barus pada campuran kapur barus dan pasir dengan menutup kaca arloji yang didinginkan oleh es batu. Tujuan percobaannya adalah untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada kapur barus yang bercampur pasir ketika uap kapur barus tersebut didinginkan. Langkah-langkah percobaannya: masukkan pasir ke dalam beker gelas, tambahkan kapur barus halus di atas pasir, aduk hingga tercampur. Lalu tutup mulut gelas dengan kaca arloji. Letakkan es batu di atas kaca arloji. Jangan biarkan air langsung masuk ke dalam gelas. Kesimpulannya adalah percobaan menunjukkan bahwa kapur barus di dalam campuran pasir menyublim menjadi uap, lalu mengendap atau berdeposit sebagai kristal padat pada Praktikum pembuatan kristal garam. Tujuannya yaitu membuat kristal garam dari larutan garam dan mengamati proses kristalisasi. Langkah-langkahnya yaitu larutkan garam dengan air hingga adanya garam larut. Kemudian taruh garam dan air ke dalam cawan. Kemudian taruh cawan ke atas bunsen yang sudah dialasi kasa dan kaki 3. Kemudian panaskan dan aduk hingga berubah menjadi kristal. Kesimpulannya adalah garam dapat berubah menjadi kristal kembali ketika air larutnya menguap. Proses penguapan menyebabkan air hilang, sedangkan zat terlarut atau garam mengalami pengendapan dan membentuk kristal padat dengan berbentuk teratur. Percobaan reaksi antara cuka dan soda kuning. Tujuan percobaan untuk mengetahui reaksi yang terjadi antara cuka dengan soda kue serta mengamati gas yang dikeluarkan dari reaksi tersebut. Alat dan bahan: balon, cuka, soda kue. Langkah-langkah percobaan: masukkan cuka ke dalam cangkir mayar. 2. Masukkan soda kue ke dalam balon. 3. Pasangkan balon ke mulut dan mayar tanpa jatuhkan soda kue ke minum. 4. Setelah balon terpasang, angkat bagian balon agar soda kue jatuh ke dalam cangkir yang bersih. Kesimpulan: ketika soda kue dicampurkan dengan cuka, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas karbondioksida. Gas ini membuat balon berubah. Percobaan ini menunjukkan bahwa reaksi antara asam dan basa dapat menghasilkan judul percobaan reaksi antara betadin dengan vitamin C. Tujuan percobaannya adalah untuk mengetahui pengaruh vitamin C terhadap warna larutan betadin yang bercampur dengan air. Alat dan bahannya yaitu wadah transparan atau beker gelas, air putih, larutan betadin, tablet vitamin C, dan sendok pengaduk. Langkah-langkah percobaannya: siapkan air di dalam wadah transparan atau beker gelas. Teteskan betadin ke dalam wadah dan amati perubahan warna. Larutan berubah menjadi berwarna coklat. Masukkan tablet vitamin C ke dalam wadah, lalu aduk perlahan. Amati perubahan warna yang terjadi pada larutan. Hasil pengamatannya: saat betadin ditoleskan ke air, warna air berubah menjadi coklat karena dingin. Setelah ditambahkan vitamin C, warna coklat tersebut menyebar dan menjadi bening. Kesimpulannya adalah vitamin C dapat membuat warna betadin menjadi bening karena vitamin C mereduksi iodin yang terdapat dalam betadin. Dengan demikian, vitamin C memiliki sifat sebagai antioksidan atau pereduksi. Perubahan bahan zat dengan putih telur, pewarna makanan, soda kue, dan cuka makanan. Tujuannya yang pertama yaitu mengamati perubahan bahan zat yang terjadi ketika putih telur, pewarna makanan, soda kue, dan cuka makanan dicampurkan. Pertama-tama yaitu ada alat dan bahan. Ada seperti putih telur, pewarna makanan, soda kue, cuka makanan, gelas kimia, dan batang pengaduk. Langkah-langkahnya yaitu ada 5. Yang pertama, siapkan gelas kimia dan isi dengan putih telur. Kedua, tambahkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam putih telur dan aduk hingga rata. Ketiga, tambahkan soda kue ke dalam campuran putih telur dan pewarna makanan, lalu aduk hingga rata. Keempat, perlahan-lahan tuangkan cuka makanan ke dalam campuran dan amati perubahan yang terjadi. Kesimpulan, yaitu reaksi kimia antara soda kue dan cuka makanan menghasilkan gas CO2 yang menyebabkan campuran menjadi berbisa dan mengembang. Putih telur berfungsi sebagai bahan dasar dapat bereaksi dengan soda kue
afraid